Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pagi ini kita akan menulis satu tulisan dengan judul Sunnah 24 jam. Apabila kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis yang dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Apabila kalian mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, sehingga kalau kehidupan kita penuh dengan hidayah, maka pasti akan menjadi barokah. Selain itu, kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, maka akhirnya kita nanti akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sudah populer, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Nah, jadi kita akan dicintai oleh Allah sekaligus kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya untuk kajian pada pagi hari ini yang kita kasih judul Sunnah Nabi, Sunnah 24 jam. Dari tidur sampai, dari bangun sampai tidur lagi. Baik, kita mulai. Sunnah yang pertama. Sunnah yang pertama berarti apa? Sunnah bangun tidur. Yang pertama adalah mengusap wajah. Tujuan dari mengusap wajah ini supaya ngantuknya hilang. Karena kalau ngantuknya masih ada, maka kita juga susah untuk melakukan sholat tahajud. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bangun tidur, beliau wajahnya digerak-gerakkan dengan usapan tangan. Sehingga darah pada wajah mengalir. Kalau darahnya mengalir, maka fresh dan ngantuknya pun menjadi hilang. Kemudian mengucapkan hamdalah. Apa hamdalahnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepadanya lah tempat kembali. Hadisnya sahih atau tidak? Sahih. Ahyana. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berarti hadisnya apa? Muttafaqun alaih. Kemudian setelah itu kita mengucapkan doa mustajab. Membaca doa mustajab. Doa mustajabnya bagaimana? Sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله
Setelah itu baru kita berdoa. Ini tadi kan baru wirid ya. Nah, doanya adalah Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni dosaku. Terus ditambah doa yang lain. Misalnya Rabbi zidni ilma. Atau doa-doa yang lain terserah antum. Ini nanti bisa dicari dalam Sahih Bukhari. Maka saya tulis di sini HR Bukhari. Maka kalau kita bangun tidur jangan hanya tahmid saja. Tahmid juga sudah bagus, tetapi kan kita memiliki waktu untuk doa mustajab. Tapi syaratnya tadi baca tahlil, kemudian ditambah tasbih, tahmid, takbir, hauqalah, ya. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan Allahumma gfirli. Nah, ini adalah doa ketika kita bangun tidur mustajab dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu yang keempat, sunnah yang keempat, melihat ke langit. Melihat ke langit ini termasuk dari ibadah kepada Allah apabila tujuannya adalah untuk tafakkur. Sebagaimana Allah mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, kalau Rasulullah melihat ke langitnya itu tidak perlu keluar rumah karena rumah Nabi cuma ada dua pelong. Satu pelong kamar tidur, satu pelong lagi kamar tamu tidak ada atapnya. Nah, sehingga begitu beliau keluar dari kamar tidur, itu langsung bisa melihat langit. Nah, kalau antum berada di asrama, tidak bisa melihat langit karena ada atapnya, maka bisa dengan membuka jendela. Bisa juga kalau antum tidurnya itu di lantai 3, sementara lantai 4 itu masih bolong, tidak ada atapnya, maka antum bisa naik ke lantai 4. Kemudian antum melihat ke arah apa? Langit. Nah, sambil melihat ke arah langit itu, membaca 11 ayat akhir Ali Imran. Mulai dari apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sampai dengan akhir. Boleh juga tidak sampai 11 ayat, cuman hanya pada bagian doa. Itu kan separuhnya doa, separuhnya bukan doa kan. Nah, sampai doa saja enggak apa-apa. Innaka la tukhliful mi'ad. Sudah, titik. Kemudian kita berhenti, boleh ya. Habis itu kemudian kita melakukan apa? Nah, sekarang sunnah kamar kecil. Kamar kecil. Tadi kan sunnah bangun tidur. Sunnah kamar kecil, apa yang kita lakukan? Mendahulukan apa? Kaki kiri. Kenapa didahulukan kaki kiri? Karena kita masuk ke tempat yang kotor. Kalau kita masuk ke tempat yang bersih, yang suci, seperti masjid, maka kita mendahulukan kaki kanan. Nah, sehingga dibalik, ya. Untuk yang bersih, kanan. Yang kotor, kiri. Setelah itu kita buang hajat. Tidak hadap kiblat. Karena kalau kita buang hajat tidak menghadap kiblat, maka kita ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak jadi orang muslim, pipis dapat pahala. Kok bisa? Karena dia tidak menghadap ke arah kiblat. Bagaimana kalau kamar mandinya, toiletnya sudah menghadap ke arah kiblat? Ya enggak apa-apa. Karena sudah ada apa? Pagar atau sudah ada tembok. Yang tidak boleh itu kalau tempatnya terbuka di lapangan atau di hutan, ya kita menghadap ke arah kiblat nggak boleh. Tapi kalau sudah ada temboknya boleh, tapi ya itu tadi, jadi kita tidak dapat pahala. Tapi kalau kita tidak menghadap ke arah kiblat, maka dapat pahala. Seperti kakus yang ada di luar itu, di luar masjid, nah itu bagus ya. Itu kan menghadapnya ke arah utara selatan. Jadi kalau kita buang hajat di situ, kita malah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak menghadap ke arah kiblat.
Kemudian sunnah berikutnya adalah baca bismillah sebelum wudu. Bismillah boleh enggak dibaca di dalam kamar kecil? Boleh, asalkan tidak di tempat kita buang hajat. Jadi misalnya kita buang hajatnya di atas kloset. Nah, bismillahnya jangan di atas kloset. Bismillahnya pindah dulu. Jadi misalnya klosetnya di pojok selatan. Nah, kita pindah ke pojok utara, kemudian kita wudhu di pojok utara. Maka kalau sudah pindah, sudah geser, bismillah tidak ada masalah. Meskipun di dalam kamar mandi ya. Tapi jangan keras-keras ya. Kalau keras-keras nanti yang di keluar kamar mandi bingung. Ini ada apa orang ngaji di kamar mandi. Kemudian gosok gigi sebelum wudu. Jadi gosok gigi itu waktunya bukan setelah wudu, tapi sebelum wudu. Kalau kita gosok giginya setelah wudu, bagaimana? Ya tidak dosa, tetapi kita tidak mendapatkan pahala. Karena kalau kita bergosok gigi sebelum wudu, kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi, maka kita mendapatkan apa? Pahala. Nah, maka setelah pipis, kemudian ambil sikat gigi, gosok gigi. Setelah itu apa? Wudu. Satu kali atau dua kali, atau tiga kali, atau campuran. Ini semuanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berwudu kumur-kumurnya satu kali, basuh tangannya satu kali boleh, dua kali boleh, tiga kali boleh. Campuran boleh, misalnya kumur-kumurnya dua kali, kemudian untuk tangannya tiga kali, untuk kakinya satu kali misalnya. Ya dicampur begitu boleh. Ini semuanya sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wudu apa yang dibaca? Baca syahadat. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus baca apa lagi? Baca doa. Doanya riwayat Imam Tirmidzi. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tetapi hadisnya ini mukhtalaf. Apa artinya mukhtalaf? Diperselisihkan apakah sahih ataukah dhaif. Nah, kita mengikuti yang mensahihkan enggak apa-apa. Sehingga kita baca Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tapi kalau kita tidak membaca juga enggak apa-apa karena kita sudah membaca yang sahih yaitu syahadat tadi. Kemudian ada satu doa lagi setelah wudu yang ini merupakan sunnah Nabi yang sudah mati. Yaitu apa? Baca doa seperti kafaratul majlis. Nah, ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati nih. Biasanya doa kafaratul majlis itu dibacanya setelah selesai majlis. Tapi ternyata setelah wudhu juga ada. Mari saya tampilkan karena ini sesuatu yang jarang dilakukan orang. Sehingga antum perlu tahu hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda," siapa yang berwudu, faqala lalu berkata, ba'da faraghihi setelah selesai, min wudu'ihi wudu'nya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Samakan dengan kafaratul majlis ya. Tasbih, kemudian syahadat, kemudian istighfar. Isinya tiga ya. Tasbih, syahadat, istighfar. Nah, kalau kita membaca seperti itu, maka bacaan kita dicatat pada satu lembaran, kemudian disestempel, kemudian tidak akan dipecah, tidak akan dirusak sampai hari kiamat. Ini hadis riwayat Nasa'i. Nun itu apa? Nasa'i. Ya. Nah, maka ini adalah HR Nasa'i. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Dan ini karena sunnahnya sudah mati, maka antum perlu menghidupkan. Nanti langsung praktek ya. Salat duhur, kan kita wudhu. Nah, maka kita membaca doa ini. Supaya enggak lupa ya bersama kita baca.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus yang ke-14, apa lagi sunahnya? Keluar kakus mendahulukan mendulukan kaki kanan. Jadi dibalik. Kalau masuk tadi kaki kiri berarti keluar kaki kanan. Ada yang lupa. Doa masuk kakus. Apa doanya? Bismillah. Terus ditambah doa. Doanya yang sudah biasa antum baca itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Seandainya tanpa bismillah gimana? Ya sudah sah. Tapi kalau pakai bismillah lebih lengkap. Karena dalam riwayatnya Imam Ibnu Abi Syaibah itu digabungkan antara bismillah dengan doa. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita masuk kamar kecil membaca Bismillah, maka setan tidak bisa melihat aurat kita. Nah, jadi burungnya nggak kelihatan oleh setan. Nah, setannya ikut masuk, kemudian ingin menvideo, nggak ketok. Ya. Tapi kalau antum tidak baca Bismillah, nah dikhawatirkan apa? Bisa ketok. Akhirnya dia viralkan di grup WA para jin-jin. Akhirnya terkenal. Iki nggone kae. Terkenal ya. Bahaya. Kalau doa keluar kakus apa? Ghufranak saja yang sahih. Sehingga yang tidak sahih tidak dibaca enggak apa-apa. Yang tidak sahih itu apa? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Nah, kalau yang ghufranak ini sahih riwayat Tirmizi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih tentang doa keluar kamar kecil kecuali ghufranaka ta'til. Itu kata Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Maka kalau antum pengen pinter, antum baca Sunan Tirmidzi sampai katam. Kalau susah mengkatamkan ya berarti dibagi. Misalnya antum di pesantren 4 tahun. Nah, Sunan Tirmidzi kan 4 jilid. Nah, 1 jilid dibaca 1 tahun, 1 jilid lagi 1 tahun, 1 tahun. Nah, pas 4 tahun katam Sunan Tirmidzi. Insyaallah jadi pinter ya. Karena apa? Isinya sangat bagus sekali kitab Sunan Tirmidzi ini. Tapi yang namanya hadisnya dhaif untuk masalah doa boleh kita amalkan ya. Yang penting tidak meyakininya 100% sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang antum mengamalkan yang dhaif tadi, alhamdulillahilladzi, enggak apa-apa ya. Tapi yang selalu dilakukan adalah yang sahih ini yaitu ghufranaka. Wadih. Baik, sekarang sunnah tahajud. Karena kita setelah wudu, ya berarti kita kemudian melakukan salat apa? Tahajud. Salat tahajud dimulai dengan salat iftitah. Salat iftitah itu apa sih? Salat pembukaan. Apa bedanya dengan salat tahajud? Kalau salat iftitah itu pendek. Bacaannya itu pendek. Misalnya kamu membaca surat Al-Ikhlas sama surat Al-Asr ya. Tapi kalau salat tahajud itu biasanya Nabi salatnya panjang. Kemudian salat iftitah ini fungsinya adalah untuk melepas ikatan setan pada tengkok kita. Karena setiap kita tidur, itu setan mengikat pada tengkok kita 3 ikatan. Ikatan pertama lepas ketika kita membaca wirid Alhamdulillahilladzi ahyana. Ikatan kedua lepas ketika kita berwudu. Ikatan ketiga lepas ketika kita selesai salat sunnah. Maka segera diselesaikan salat sunnahnya, enggak usah panjang-panjang, supaya segera terlepas ikatan yang ketiga. Paham, Tom? Nah, baru setelah salat iftitah, kemudian tahajud 11 rakaat. Kalau ditambah dengan iftitahnya, jadinya berapa? 13 rakaat.
Tapi 11 ini tidak harus ya. Ini yang paling afdol. Sehingga seandainya antum sholat tahajudnya cuma 9 rakaat plus iftitah 11, ya nggak apa-apa. Atau karena waktunya sudah mepet, bangunnya kesiangan, karena kemarin itu kerja keras, amal soleh, nah berarti sholat tahajudnya tinggal 3 rakaat, ya nggak apa-apa. Terserah ya. Tahajud itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau bisa 11 rakaat, 1 juz jika bisa. Bisa nggak 1 juz? Bisa insya Allah. Buktinya pada saat Ramadan banyak orang-orang yang mengimami salat tahajud tarawih dengan bacaan 1 juz. Berarti bisa. Yang penting dibiasakan aja. Karena sesuatu yang dibiasakan jadi mudah. Tapi kalau tidak dibiasakan jadi susah. Ada orang yang setiap hari itu naik sepeda ontel dari Weru, Sukoharjo Selatan mana, sampai dengan Solo. Setiap hari itu. Bertahun-tahun. 20 tahun lebih. Sampai hari ini mata saya masih melihat orang itu. Kalau saya pergi ke Weru pasti ketemu dengan bapak itu. Naik sepeda ontel. Kok bisa dari Weru sampai Solo sepeda ontel? Ya karena setiap hari. Coba Ustadz Azid disuruh kayak gitu, bisa sakit 1 bulan kakinya, ya. Karena keju-keju, ya, karena tidak terbiasa. Ya orang terbiasa jadi mudah. Maka tahajud 11 rakaat 1 juz, maka itu kalau dibiasakan mudah. Kemudian sholat witir 3 rakaat membaca apa? Al-A'la, terus Al-Kafirun, terus Al-Ikhlas. Bagaimana kalau ditambahi setelah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas? Itu hadisnya dhaif yang tambahannya itu. Tapi kalau yang cuma 3 ini, yaitu Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, maka ini hadisnya sahih. Ya. Salah satu yang meriwayatkannya adalah Imam Tirmidzi, HR Tirmidzi. Dan bacaannya tidak harus ya, tidak harus al-a'la. Seandainya kita ganti bacaan yang lain ya boleh. Tapi maksudnya seumur hidup mari kita minimal 1 kali mengamalkan sunnah ini al-a'la, al-kafirun, al-ikhlas supaya sesuai dengan salat witir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus salat witir ini ada 2 cara. Boleh caranya itu adalah 3 langsung. Boleh juga caranya adalah 2 tambah 1. 2 tambah 1 artinya gimana? 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Yang tidak boleh adalah salat witir 3 rakaat persis seperti salat maghrib. Nggak boleh. Berarti tasyahudnya 2 kali, nggak bisa. Harus tasyahudnya 1 kali, atau kalau tasyahudnya 2 kali ya berarti salamnya juga 2 kali. 2 rakaat tasyahud salam, 1 rakaat tasyahud salam. Begitu. Ya, itu karena dilarang oleh Nabi kita salat witir seperti salat maghrib. Nah, pada rakaat yang ketiga kita membaca apa? Kunut witir di rakaat ketiga. Dan kunut witir ini tidak hanya di bulan Ramadan. Karena itu antum jangan mengkhususkan di bulan Ramadan. Kalau madhab Syafi'i kan cuma Ramadan saja kan. Nah, kita ini mengikuti hadisnya yang tidak menyebutkan khusus Ramadan. Dan itu sesuai madhab Hanafi, bahwasanya kunut witir itu setiap malam. Dan kalau kita kunut witir setiap malam, itu untung kita. Karena doa kunut witir itu sangat bagus sekali. Salah satunya apa? Wabarikli fima atait. Ya Allah, berilah berkah untukku pada apapun yang engkau berikan kepadaku. Nah, kalau setiap malam kita berdoa seperti itu, insya Allah apapun yang diberikan oleh Allah akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih. Nah, maka nanti dipraktekkan ya. Salat tahajud nanti malam, kunut witirnya jangan ditinggalkan. Doanya apa kunut witir? اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت
ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك. La manja ini tambahan dari riwayat yang lain ya. La manja minka illa ilaik. Kalau yang saya tampilkan ini kan riwayat Abu Dawud ini tidak ada tambahan tadi. Nah, kita tambahkan dari riwayat yang lain. Dan ini kunut witir ini isinya 5 doa. 1, Allahumma hdini. 2, wa'afini. 3, watawallani. 4, wabarikli. 5, waqini. Setelah itu bukan doa tapi pujian kepada Allah, isinya juga 5. Innaka taqdi wa innahu la yadhillu wa la ya'izzu tabarakta la manja. Pas kan? Adil 55 ya. Dan kalau salat jamaah maka yang diaminkan tuh yang doanya ini tok. Sehingga setelah maqadait ini sudah tidak diaminkan oleh jamaah. Lah terus jamaah ngapain? Jamaah ikut membaca. Jadi masing-masing baca semua. Jamaahnya membaca, imamnya juga apa? Baca. Paham tuh? Nah, itu adalah cara kita kunut witir. Setelah kunut witir kalau mau antum tambah doa terserah silahkan ya. Karena pernah saya lihat itu ada seorang ngimami kunut witir, kemudian dia salah satunya doanya mengatakan Allahumma zawwij uzzabana bis salihat. Ya Allah, nikahkan pemuda-pemuda kami dengan wanita-wanita salehah. Nah, akhirnya doa kunutnya viral. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Tapi asalkan jangan untuk guyonan ya. Salat, kunut witir, doanya guyonan. Jangan ya. Ini kita menghadap kepada Allah, doa yang sungguh-sungguh. Kalau untuk guyonan malah enggak usah saja. Enggak usah apa? Berdoa saja. Kamu guyonan tidak tenanan. Maka harus tenanan doanya itu. Terus apa? Tasbih 3 kali setelah witir. Yang ketiga, keras dan panjang. Tasbihnya gimana? Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Terus yang ketiga panjang. Subhanal Malikil Quddus. Ada yang tidur? Hah? Nah, itu fungsinya, bangunkan yang tidur itu. Sehingga kalau kamu sudah selesai salat witir, masih ada temanmu yang ngantuk, yang belum sholat, tahajud, kamu menghidupkan sunnah ini, maka kamu dapat pahala double-double. Karena membangunkan yang masih apa? Tidur. Dan ini tidak hanya di bulan Ramadan sekali lagi ya. Biasanya kan dipimpin oleh imam itu di bulan Ramadan. Nah, tapi di luar Ramadan sama juga. Ini adalah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kemudian setelah itu apa? Berbaring ke kanan. Berbaring ke kanan maksudnya miring kanan gini. Wah, saya itu nggak ngantuk. Meskipun kamu nggak ngantuk, tetap disunnahkan berbaring. Rasulullah kalau sudah selesai salat witir, beliau berbaring miring kanan. Tujuannya apa? Salah satu hikmahnya adalah supaya beliau istirahat karena sudah lelah salat tahajud, nanti pas salat subuhnya sudah fresh. Paham? Tapi meskipun antum tidak lelah karena tahajud antum cuma setengah jam misalnya. Jam 4 tahajud, setengah 5 adzan. Tetap disunahkan untuk berbaring miring kanan. Ya, maka kamu berbaring dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wadih. Setelah itu apa yang kita lakukan? Perbanyak istighfar. Dalilnya apa? Wa yastaghfiruna bil al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang istighfar pada waktu sahur, yaitu pada waktu sebelum subuh. Berapa kali istighfarnya? 100 kali. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 10 kali gimana? Ya enggak apa-apa, tapi lebih afdalnya 100 kali. Kalau lebih dari 100 kali gimana? Ya lebih bagus lagi. Namanya amal saleh itu semakin bagus, semakin banyak, semakin bagus. Sampai di sini sudah selesai sunnah-sunnah salat apa? Tahajud.
Sekarang sunnah yang berikutnya lagi. Sunnah apa? Sunnah ke masjid. Apa yang kita lakukan ketika kita keluar dari rumah? Membaca doa. Doa tawakal. Doanya gimana? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Terus kalau rumah kita jauh dari masjid dan kita naik kendaraan, berarti kita membaca doa kendaraan. Tapi kalau tidak memakai kendaraan, ya berarti doa kendaraan tidak usah dibaca. Paham tak? Terus kalau tidak membaca doa kendaraan, apa yang dibaca? Doa minta sinar. Ini adalah doa ketika kita pergi ke masjid. Dan doa-doa yang saya sebutkan pada buku ini sudah ada semuanya dalam kitab kecil namanya Hisnul Muslim. Sehingga antum beli kitab itu, Hisnul Muslim. Itu kamus untuk apa? Doa orang muslim 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai tidur di kelas pun juga ada. Ada santrinya maksudnya, bukan ada doanya, bukan. Ayo enggak? Nah, hati-hati ya. Doanya bagaimana? Nih doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nura waj'al fi Bentar, yang nulisnya yang sekalian yang banyak ya. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. Berarti kita minta sinar untuk mana saja? Satu hati, karena hati ini yang paling penting. Siapa hatinya bersih, semuanya ikut bersih. Yang kedua mata, karena mata ini seringkali terkena maksiat, ya enggak? Keluar rumah, ketemu dengan wanita-wanita tidak pakai jilbab. Itu kan aurat kan? Apalagi zaman sekarang 2026, itu mbak-mbak itu banyak sekali yang pamer paha, ya enggak? Mereka punya kaedah, semakin tinggi semakin afdal. Padahal semakin tinggi semakin dosa. Sehingga mereka itu pamer 20 apa 2/3, sepertiganya ditutupi. Nanti lama-lama 2036 mungkin sudah nggak pakai apa-apa. Kayak keledai. Karena manusia semakin lama semakin rusak. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya kita minta supaya mata kita dikasih sinar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak suka melihat yang seperti itu. Paham tuh? Terus apa lagi? Telinga. Telinga kita supaya dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita minta dari semua arah nih. Arah apa saja? Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, ya kan? Kemudian ditutup waj'al li nura. Kalau tidak hafal doanya gimana? Loh ini boleh dibaca begini, enggak apa-apa. Ya, maka pakai Hisnul Muslim itu sambil baca gini. Kalau belum hafal ya. Kalau udah hafal ya sudah, enggak usah dibaca. Terus seandainya kita ringkas, Allahumma inni as'aluka nura, ya enggak apa-apa. Ya Allah saya minta sinar. Nah, sehingga sudah mencukupi semua ya. Hatinya kena mata. Tapi kalau kita baca persis yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pasti lebih utama. Nah, ini doa sinar ini termasuk doa yang sunnah yang sudah mati ya. Tidak banyak orang yang pergi ke masjid sambil membaca doa sinar ini. Sehingga kita hendaklah menghidupkan sunnah Nabi yang satu ini. Yaitu ke masjid membaca doa minta sinar. Kemudian masuk masjid mendahulukan apa? Mendahulukan kaki kanan. Kenapa? Ya tadi, masjid kan suci, tempat yang bersih untuk ibadah. Nah, kita dahulukan kaki kanan. Tapi kalau kamar kecil, nah sebaliknya, kaki kiri. Kemudian baca doa apa? Baca apa? Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lengkapnya bagaimana?
Kalau mau lengkap, maka kita tambahkan dengan bismillah dan salam kepada Nabi SAW, baru doa. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Itu kalau mau lengkap. Kalau mau ringkas, bagian terakhir tok cukup. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk saya pintu-pintu rahmatmu. Karena saya masuk rumahmu. Nah, tapi kalau mau lengkap nih. Urutannya bismillah, salam, doa. Baca bismillah. Gimana sih? Kok enggak mau nih? Bismillah, salam, doa. Nah, doanya ini. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Setelah itu apa yang kita lakukan? Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu menghormati masjid. Artinya sebelum masjid kita dudui, maka kita disunahkan untuk salat dulu 2 rakaat. Kalau belum qomat ya. Tapi kalau sudah qomat, tidak boleh kita salat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita datang belum qomat, silahkan tahiyatul masjid. Nanti kalau ternyata imamnya datang, padahal tahiyatul masjid kita belum selesai. Nah, kalau tinggal dikit, lanjutkan aja. Oh, baru Allahu Akbar, tiba-tiba imam datang, ya sudah. Ditinggalkan saja tahiyatul masjidnya, kita berpindah kepada salat subuh. Nah, salat tahiyatul masjid ini bisa kita gabungkan niatnya dengan salat yang lain. Salat apa? Salat sunnah fajar, apa lagi? Salat sunnah syukrul wudu, karena mensyukuri wudu kalau kita habis wudu ya. Kalau enggak ya enggak berarti. Nah, dan niat-niat yang lain, maka 2 niat dalam satu amal itu boleh dilakukan. Maka kita niatkan salat sunnah tahiyatul masjid, niatnya plus apa? Sunnah fajar. Gabung niat. Kenapa dia gabungkan niatnya? Karena kita tidak boleh salat sunnah kalau sudah terbit fajar, kecuali cuma 2 rakaat. Sehingga seandainya kamu masuk masjid, kemudian salat 4 rakaat. Itu salah. 2 rakaat pertama niatnya tahiyatul masjid. 2 rakaat kedua niatnya sunnah fajar. Salah itu. Karena kita sudah dilarang oleh Nabi untuk salat setelah terbit fajar, kecuali hanya berapa? 2 rakaat. Paham tuh? Kecuali ada sebabnya ya. Misalnya antum sudah sholat di asrama 2 rakaat. Apa niatnya? Sunnah fajar. Setelah itu antum ke masjid. Sampai di masjid, Dr. Syafruddin belum datang. Akhirnya antum sholat apa? Tahiyatul masjid. Nah, enggak apa-apa. Itu kan ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, maka hukum asalnya hanya boleh berapa? 2 rakaat. Paham tuh? Nah, karena niat kita adalah salat sunnah fajar, berarti baca Al-Kafirun dan apa? Al-Ikhlas. Dalam salat sunnah fajar ya. Kalau membaca surat yang lain gimana? Ya boleh. Tapi kalau kita membaca ini, kita mendapatkan tambahan pahala. Wadih. Pilih pahala 1 apa 2? 2. Pilih lauk 1 apa 2? 2. Pilih istri 1 apa 2? Ah, baru jawab 4. Tadi enggak jawab. Begitu istri jawab 4. Semangat sekali antum. Tayyib. Setelah selesai kita salat sunnah fajar, lalu kita menunggu qomat. Apa yang kita baca? Doa di antara adzan dan qomat adalah doa yang mustajab. Doa apa? Doa minta afiyah. Afiyah itu artinya apa sih? Sejahtera. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, doa antara maghrib, adzan dengan qomat tidak ditolak. Maka para sahabat bertanya, terus kita doa apa ya Rasul?
Maka beliau mengajarkan kita minta afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya minta sejahtera dunia akhirat. Sejahtera itu ada berapa macam? Ada dua, sejahtera din agama dan sejahtera dunia. Ya. Misalnya sejahtera dunia itu antum sehat, antum lulus dari pesantren, antum setelah dari pesantren mengajar, ya, mendapatkan rezeki, bisa beli hajat-hajat yang antum perlukan, bisa menikah setelah usia 25 dan sebagainya. Kalau dunia, agama contohnya apa? Afiah, sejahtera agama tidak termasuk dalam kelompok sesat, ya kan? Salat jamaahnya rajin, tahajudnya rajin, kemudian baca Qur'annya rajin. Nah, itu sejahtera dunia tuh. Orang malas-malasan sholat, malas tahajud, malas membaca Quran, malas. Nah, berarti dia belum mendapatkan afiah dalam bab apa? Dalam bab agama. Paham tuh? Nah, makanya ini penting sekali ini minta afiah ini di antara adzan dan qomat. Habis itu doa apa terserah karena doanya apa mustajab. Sudah selesai di sini ke masjid. Sudah selesai atau belum? Ya, sebelumnya masih belum selesai karena di masjid itu masih banyak yang bisa kita lakukan. Salat, nah itu ada sunah-sunah dalam salat. Baik, karena sunah-sunah dalam salat itu banyak, kita tinggalkan karena nanti bisa dimasukkan dalam buku yang tersendiri ya, sunah-sunah di dalam salat. Nah, sekarang yang berikutnya berarti keluar masjid, dahulukan kaki, dahulukan kaki kiri. Kalau kita mendahulukan kaki kiri, gimana caranya? Padahal kita itu memakai sandal itu sunahnya yang kanan dulu, ya kan? Nah, caranya adalah setelah kaki kiri kita keluar, maka sandal kiri itu kita injak, tak, jangan dipasang dulu. Setelah kita injak, baru kaki kanan kita turun, nah baru dipasang. Des. Setelah dipasang kaki kanan, baru kemudian kaki kiri dipasang. Nah, jadi keluar masjid dulukan kaki kiri, tapi pakai sandal dulukan kaki kanan. Nah, berarti prakteknya injak dulu sandal yang kiri. Dan ini satu sunnah para ulama yang jarang dilakukan orang-orang awam, sehingga kita jangan seperti orang-orang awam. Maka keluar dari masjid, kaki kiri, jangan kaki kanan. Pakai sandal, kaki kanan, jangan kaki kiri. Ya. Nah, jadi dua sunnah langsung kita terapkan. Satu kali perbuatan, dua sunnah langsung kita terapkan. Setelah itu kita pulang ke rumah dari masjid. Seret. Sampai di rumah apa yang dilakukan? Ya, persiapan untuk belajar, ya kan? Berarti apa? Sunnah makan. Karena kita kalau tidak makan kan lapar, nah, maka kita makan. Nah, sunnah makan apa? Pakai tangan kanan. Apa hukumnya pakai tangan kanan ini? Diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kita pakai yang wajib saja. Karena kalau benar pendapat bahwa itu wajib, sementara kita tidak pakai tangan kanan, jadinya kita masuk neraka karena kita berdosa makannya tangan kiri. Kalau ada yang makan tangan kiri, itu semata-mata karena diganggu oleh setan. Setan itu makanya dengan tangan kiri. Jadi kaidahnya gini, untuk yang bersih-bersih tangan kanan, untuk yang kotor-kotor tangan kiri. Makanya kita ketika membersihkan hidung, pakai tangan apa? Kiri. Tapi kalau makan, nah pakai tangan kanan. Kalau kamu ngambil garam, pakai tangan apa? Kanan. Jadi makan nasi, pengen campur garam, pakai tangan kanan. Meskipun sama-sama asin, ya kan? Garamnya asin, upilnya asin, tapi yang upilnya pakai tangan kiri, yang garamnya pakai tangan
kanan. Paham tuh? Kalau antum ngambil upilnya pakai tangan kanan, berarti upilnya dimasukkan di sambal, diulek. Jadi sambal korek upil. Nah, asinnya mantap. Karena ada upilnya. Itu kalau pakai tangan kanan. Tapi kan enggak kan, pakai tangan kiri kan. Kemudian duduk lesehan. Jadi Nabi itu tidak pernah makan pakai kursi gini, enggak pernah. Sehingga beliau itu makannya duduk lesehan di tanah. Dan itu menunjukkan apa? Ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kursi dosa? Enggak dosa. Tapi maksudnya afdolnya itu kita duduk lesehan. Paham tak? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam minumnya itu setelah makan atau sebelum makan? Minum setelah makan. Jadi bukan sebelum makan. Kecuali kalau antum haus sekali. Nah, kalau haus sekali silahkan. Sebelum makan minum dulu. Itu karena haus. Tapi kalau adat setiap hari jangan begitu. Itu salah. Tengah-tengah makan minum itu salah. Minum itu nanti di akhir. Setelah makan baru kemudian minum. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata sudah habis waktunya ya. Baik, karena sudah habis waktunya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi supaya lengkap tentang sunnah makan, kita tambah 2 nomor ya. Baca bismillah. Selesai baca hamdalah. Nah, hamdalahnya bagaimana? Yang paling bagus itu nanti insya Allah kita baca, kita sampaikan pada pekan depan. Karena ada bacaan hamdalah yang apabila kita baca setelah makan, dosa-dosa kita rontok semua, hilang semuanya. Paham tuh? Jadi enak sekali kita ini jadi orang muslim. Makan lezat, dosanya rontok. Ya. Kalau tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kita bicarakan.